Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Riamolani, mahasiswi PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pembelajaran. Pada praktik pengalaman lapangan PPL 1 yang dilaksanakan di SDN Duku Kupang 5 Surabaya, saya berkesempatan menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada pembelajaran matematika, materi pola bilangan dan pola gambar berbantuan media permainan ular tangga di kelas 4 SDN Duku Kupang 5 Surabaya. Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Zone of Proximal Development atau ZPD berkaitan erat dengan yang namanya scaffolding. Scaffolding merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik untuk belajar dan memecahkan masalah. Pemberian bantuan kepada peserta didik melalui tahap-tahap pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melanjutkan pengerjaannya. Bantuan yang diberikan guru dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan dalam menguraikan masalah ke dalam bentuk lain yang memungkinkan peserta didik dapat mandiri. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal ZPD, scaffolding atau bantuan yang pernah saya lakukan yakni berupa pendekatan, strategi, dan media yang disesuaikan dengan kondisi kelas dan karakteristik materi pembelajaran. Sebelum memberikan pelajaran di kelas 4 SDN Duku Kupang 5 Surabaya, saya melakukan wawancara tidak terstruktur dengan wali kelas 4 terkait kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik pada mata pelajaran matematika. Kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik kelas 4 yakni motivasi untuk mengikuti mata pelajaran matematika karena peserta didik di kelas cenderung pasif sehingga banyak peserta didik yang kurang paham dengan mata pelajaran matematika yang diajarkan. Scaffolding atau bantuan yang saya berikan yakni yang pertama berupa pendekatan saintifik dengan adanya kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan yakni kegiatan presentasi. Dengan pendekatan saintifik, peserta didik meningkatkan kemampuan berpikir, melatih kemampuan berkomunikasi, dan meningkatkan rasa percaya diri. Selanjutnya, scaffolding atau bantuan yang juga saya berikan kepada peserta didik yakni berupa strategi. Nah, strategi yang saya gunakan yakni penggunaan model kooperatif tipe STAT yang membantu peserta didik untuk memahami materi dengan bantuan teman kelompok dalam kegiatan berdiskusi. Selain itu, saya juga berkeliling ke kelompok belajar untuk menanyakan kesulitan apa yang dihadapi peserta didik atau kelompok peserta didik supaya bisa memberikan bantuan yang tepat. Selanjutnya, scaffolding atau bantuan motivasi yang saya berikan kepada peserta didik kelas 4 SDN Duku Kupang 5 Surabaya yakni berupa penggunaan media pembelajaran permainan ular tangga. Penggunaan media tersebut membuat peserta didik semangat dalam mengikuti pembelajaran. Semua kelompok tampak antusias dalam bermain ular tangga. Pada permainan ular tangga tersebut, anak-anak mengerjakan soal asesmen yang dimana belajar sambil bermain. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD, hasil dari scaffolding
berupa penggunaan strategi yang saya gunakan di kelas 4 SDN Duku Kupang 5 Surabaya pada mata pelajaran matematika, materi pola gambar dan pola bilangan sudah efektif karena penggunaan pendekatan saintifik yang saya gunakan membuat partisipasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran terkesan aktif. Kemudian, penggunaan model pembelajaran berkelompok membuat peserta didik juga mendapat bantuan dari teman sebayanya dalam memahami konsep materi pelajaran. Selain itu, penggunaan media pembelajaran yang menarik berupa ular tangga membuat peserta didik semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran dan pembelajaran terkesan bermakna bagi peserta didik sekaligus menyenangkan. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Pembelajaran yang dapat diambil dari proses penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development adalah bagaimana peran guru tentang pendekatan dalam proses pembelajaran di kelas. Hal ini berkaitan dengan definisi dari ZPD itu sendiri, yakni jarak antara kemampuan peserta didik untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dengan pemecahan masalah secara mandiri sesuai dengan kemampuan peserta didik. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dapat menjadi sebuah model pendekatan pembelajaran yang bisa dilakukan oleh pendidik sebagai wujud penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Baiklah, kesimpulan yang bisa saya berikan terkait kampanye praktik baik pemberian scaffolding pada ZPD di SDN Duku Kupang 5 Surabaya kelas 4 mata pelajaran matematika, materi pola bilangan dan pola gambar adalah scaffolding atau bantuan penting dalam pembelajaran di sekolah dasar karena dapat membantu peserta didik dalam berbagai hal seperti membangun pemahaman lebih dalam, memotivasi peserta didik, dan menciptakan lingkungan belajar yang menerima seluruh peserta didik.